Bapak-bapak sekalian, jamaah Yasin Tahlil Blok C, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Baru saja kita selesai melaksanakan ibadah kurban, sehingga rasa-rasanya masih terasa sampai sekarang. Bahkan mungkin semuanya masih serba penuh dengan kehangatan. Dagingnya juga baru diangetin. Mudah-mudahan meskipun semua penuh dengan kehangatan, tidak mengurangi selera kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam ini, meskipun masih, kalau istilah Jawanya, kemlekeren dengan daging, tapi hari ini kita masih berkumpul semuanya. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, ketika bicara mengenai menuntut ilmu, kalau pada zaman dulu, ketika zaman saya masih sekolah atau madrasah, itu ada satu pelajaran namanya Ta'limul Muta'alim. Di pesantren itu merupakan kitab yang wajib untuk dipelajari. Di madrasah juga sedemikian rupa. Nah, saya hanya ingin mengupas yang paling awal saja, yakni alala. Nah, kalau dulu kita sampai hafal itu nadamnya. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ya. Nah, apa saja itu sittatin? Tidak akan orang mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6. 6 itu. Dukain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wa irsyadi ustadin, wa tuli zaman. Ada 6. Dukain. Dukain itu pintar. Dalam artian pintar sebenarnya bukan cerdas, harus pintar ini ya, ranking 1, tidak. Tapi maksudnya itu berusaha keras untuk memahami. Wahirsin, sungguh-sungguh dalam artian bahwa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wastibarin, dari kata sobar, tapi mendapatkan wazan iftial. Nah, itu istibar. Nah, istibar dari kata sabar. Ya, sabar. Ketika belajar itu harus dengan sabar. Kemudian yang keempat apa? Wabulgotin. Bulgoh itu artinya bekal. Bulgoh bekal. Artinya ya butuh dana, butuh biaya. Walaupun namanya pesantren pada zaman dulu itu gratis, tapi tetap butuh dana. Saya masih ingat cerita bapak saya dulu. Itu namanya orang biasa, orang pas-pasan, ketika mau pesantren itu dibekalinya nasi ketan, ya Pak, beras ketan. Sampai di pesantren, karena ketan itu kan lebih mahal dibanding beras biasa, jadi dijual-jualin lagi dengan cara barter supaya lebih banyak. Artinya apa? Maksudnya itu adalah meskipun pesantren itu tidak ada SPP kayak zaman sekarang, tapi tetap membutuhkan biaya. Kemudian wa irsyadi ustadin, bahwa bimbingan dari guru. Wa irsyadi ustadin,
bimbingan dari guru. Artinya butuh ketika pembelajaran itu seorang guru, sehingga guru pun itu haruslah mempunyai kapabilitas untuk memberikan pengajaran dan bimbingan yang baik, pendidikan yang baik. Nah, terakhir yang keenam adalah watuli zamani, dari kata tola itu panjang, towila panjang, watuli zamani, zaman itu masa, panjang masanya. Nah, dari keenam ini saya sedikit ingin mengulas masalah panjangnya kita belajar. Kita belajar berapa tahun, Pak? SD berapa tahun? Nah, sebelum SD apa TK? Ada sekarang PAUD malah. PAUD. Nggak tahu kalau BUUD. PAUD-nya aja udah 2 atau 1 tahun ya. TK. Berarti kalau PAUD-nya setahun, TK setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Udah berapa itu? Banyak, Pak. Banyak ya. Sampai SMA berarti 12 tambah 3 15 tahun ya. Itu kalau nggak tinggal. Ya. Kalau tinggal. Nah, apalagi kalau tinggal. Tinggal nyusul. Tinggal nyusul ya. Banyak kalau di sekolah. Pengalaman adul. Cerita adul itu. Apakah belajar kita cukup sampai sedemikian? Ternyata tidak. Allah melalui Rasulnya memberikan perintah untuk belajar, khususnya mengenai ilmu agama itu sepanjang hayat kita. Artinya panjang, masanya panjang. Watuli zamani, nggak bisa hanya sekedar terbatas waktu saja, udah selesai. Tidak. Maka kita pernah mendengar ada istilah utlubul ilma walau bisin, jauh sampai ke negeri Cina. Ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Artinya dari lahir sampai meninggal. Loh, emang begitu lahir itu emang nggak belajar? Belajar bicara, belajar makan, nangis pun itu belajar. Kalau nggak dipelajari, buktinya begitu keluar kok nggak nangis, gimana caranya biar nangis? Tabok. Ya. Tapi nggak ditabokin kan? Mantapnya. Pokok. Kelasnya padahal kelas apa? Kelas B itu. Betapa tingginya dan pentingnya ilmu itu, maka Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu itu beberapa tingkat di atas orang-orang yang biasa. Bahkan ketika ketika Nabiullah Adam alaihi salam itu diciptakan, Allah memerintahkan semua malaikat penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ketika penciptaannya protes dulu, para malaikat protes. Ya protesnya nggak kayak sekarang demo ya, tapi maksudnya mempertanyakan. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suatu ketika Allah berfirman kepada malaikat,
bahwa aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Allah menjawab, aku lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian di situ disebutkan bahwa para malaikat itu bertanya, kok menciptakan seseorang yang nanti akan bakal berbuat kerusakan? Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari nur, cahaya. Diciptakannya hanya untuk taat. Berarti para malaikat itu sebelumnya pernah punya pengalaman bahwa yang sudah diciptakan sebelumnya itu berbuat kerusakan. Nah, siapa yang berbuat kerusakan itu? Nah, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan bahwa sebelumnya, sebelum manusia diciptakan itu, kurang lebih kurun waktu sekitar 20.000 tahun itu sebelumnya sudah dihuni oleh jin bumi ini. Jadi bumi ini sudah dihuni oleh bangsa jin. Dan jin yang paling pertama sekaligus yang menjadi orang yang menjadi jin yang paling tertua itu adalah Azazil yang kelak menjadi iblis. Di situ mereka akhirnya setelah menghuni bumi itu berbuat kerusakan, berbuat sewenang-wenang, artinya antara satu dengan yang lain saling berperang. Mereka sudah punya kemajuan yang sedemikian rupa, teknologi yang sedemikian rupa sehingga saling menghancurkan. Selama 20.000 tahun itu malaikat mengetahui bahwa yang menghuni bumi itu berbuat kerusakan. Kalau mau menciptakan lagi makhluk yang nanti akan menghuni bumi, apakah nanti kayak gitu? Sesuatu yang wajar jika ada pertanyaan dari malaikat yang, namun Allah menjawab, aku lebih tahu sementara kalian tidak tahu. Lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian di situ diciptakan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu diajarkan tentang semua nama-nama yang ada di surga. Kemudian barulah setelah itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama yang ada di semua benda yang ada di surga. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, coba tunjukin ini nama-namanya apa. Di ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ambiuni, coba sebutkan kepadaku haula'i. Haula itu jamak taksir dari hada. Hada itu ini, tapi kalau haula ini ya, maksudnya ini semua. Coba sebutkan ini semua yang ada di sini nama-namanya. Nah, sementara malaikat itu tidak akan mengetahui apapun kecuali yang sudah diketahui, sudah diajarkan kepada mereka. Maka para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kita sering ya dengar ini ya. Nah, itu adalah bentuk tawadhu'nya para malaikat. Makanya kita hendaknya juga banyak-banyak seperti itu. Banyak-banyak kita merasa bahwa kita itu tidak punya
tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali yang Allah berikan kepada kita. Sedikit sekali ilmu yang kita punya ini. Sementara Allah maha luas ilmunya, sedikit sekali yang punya kita. Nah, subhanaka la ilma lana, subhanaka maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau. Kok sampai diulang? Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh bahwa Allah itu engkau Allah maksudnya. Alimun. Alim itu maha mengetahui. Al-Hakim maha bijaksana. Baru setelah itu disampaikan kepada Nabi Adam, "Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Coba sebutin, wahai Adam. Sebutin ini nama-namanya. Semua yang ada di dalam surga ini sebutin satu persatu. Kemudian Nabi Adam menyebutkan satu persatu. Nah, kemudian baru Allah menyampaikan, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, aku mengetahui semua yang ada di langit dan ada di bumi, baik yang kalian di kelihatan, yang diterangkan, maupun yang dirahasiakan, yang disembunyikan. A'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna, mengetahui apa yang dikeluarkan, apa yang kelihatan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang dirahasiakan. Allah mengetahui. Baru setelah itu, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka Allah menyuruh kepada semua malaikat, semua penduduk langit untuk bersujud maksudnya memberikan penghormatan, salam penghormatan kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia menyombongkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dari istikbar. Itu kata-kata takabur, sombong. Nah, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa ilmu itu sangat dekat dengan sombong. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita selalu berlindung kepada Allah. Semoga kita terhindar dari sifat kesombongan. Bagaimana kita tidak bisa berlindung ke arah sana? Karena kalau kita mengetahui bahwa selama 20.000 tahun, dalam kisahnya itu Azazil ini bahkan menjadi guru para malaikat, bahwa keilmuannya itu luar biasa. Bahkan seluruh malaikat saja diajarkan oleh iblis. Namun ketika di masa penciptaan Nabi Adam, merasa diri lebih, sehingga menjadi takabur, menjadi sesuatu yang menghalangi untuk mengakui bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan dan Allah memerintahkan untuk bersujud kepadanya. Nah, itu yang menjadikan enggan. Inilah pelajaran yang sangat besar dan harus kita betul-betul pahami, dan betul-betul kita berusaha untuk bisa mencoba mengendalikan diri. Bagaimana kita berusaha tetap belajar, tetap berusaha memahami ilmu sebaik mungkin, setinggi mungkin, namun harus berusaha untuk senantiasa tawadhu.
berusaha untuk senantiasa merendahkan diri kita, karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Ilmu yang kita beri, yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit. Makanya sering kita mengucapkan tadi yang sudah disampaikan di ayat yang sebelumnya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kita kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Ini senantiasa kita berusaha untuk bisa terus mengamalkan itu sehingga kita terhindar dari perasaan sombong. Kalau orang tidak belajar kemudian tidak sombong, ya wajar. Tidak berilmu, tidak sombong, wajar. Tapi kalau belajar tinggi, kemudian ilmunya banyak, sombong, sangat dekat. Sangat dekat. Makanya kita harus berhati-hati dan berusaha. Senantiasalah kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam belajar. Ketika kita mengaji, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk tertanam di dalam hati kita bahwa kita semuanya ini ilmunya sangat sedikit, dan berusaha mengamalkan dengan sedikitnya ilmu itu untuk bisa diamalkan sebaik-baiknya. Nah, itu hikmah yang mudah-mudahan kita bisa petik dari pelajaran dan kajian sedikit pada malam hari ini. Apabila ada yang benar, ini adalah datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada yang salah, itu semata-mata adalah dari diri saya pribadi, dan mohon maaf untuk bisa dibukakan sebesar-besarnya untuk saya secara pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.